Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, tentang organ gerak hewan yang kita lanjutkan pada pembelajaran 2. Baik, hari ini kita akan belajar tentang gambar bercerita. Apa itu gambar bercerita? Mungkin ada yang sudah pernah dengar ataupun malah sudah paham apa itu gambar bercerita. Oke, perhatikan ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Oke, setelah kita perhatikan, keempat gambar di samping memiliki hubungan. Coba lihat. Ya kan? Pasti ada hubungan di 4 gambar tadi. Nah, gambar yang saling berhubungan dan membentuk sebuah cerita, inilah yang disebut dengan gambar bercerita. Oke, contoh gambar bercerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung isi teks. Ada dua macam gambar ilustrasi. Yang pertama adalah gambar foto, adalah gambar yang diambil dengan kamera. Nah, ini contohnya. Kemudian, gambar tangan adalah gambar yang dibuat dengan tangan secara langsung. Oke, selanjutnya, media dalam membuat gambar ilustrasi itu ada dua, yakni yang pertama media alas gambar. Untuk membuat gambar ilustrasi, alasnya ada berupa kanvas, kain, kertas, ataupun komputer. Sedangkan untuk media pewarnanya, ketika kita membuat gambar ilustrasi, itu ada pensil warna, krayon, cat air, dan cat minyak. Nah, perhatikan. Di gambar tadi, gambar 1, 2, 3, dan 4, kita bisa membuat sebuah cerita di dalam setiap gambarnya. Coba lihat gambar yang pertama. Di gambar ini, Bapak bisa membuat 3 kalimat. Perhatikan, untuk setiap satu kalimat ditandai dengan 1 titik. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. 1. Kandangnya sangat luas. 2. Kelincinya banyak sekali. Nah, di gambar ini Bapak menangkap sebuah cerita bahwa Pak Rudi sedang mengajak Edo ke kandang miliknya, di mana kandangnya itu sangat luas dan kelincinya sangat banyak sekali. Bapak bisa kembangkan menjadi 3 kalimat. Gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberi wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Ada 4 kalimat. Gambar ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan ketika melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Ada 2 kalimat. Selanjutnya, kita lihat, ada Edo yang sedang mengejar-ngejar dan mengikuti gerakan kelinci. Maka, cerita dari gambar tadi adalah semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci tadi. Melompat, berlari, dan berdiri dengan kedua kaki. Nah, jika digabungkan, maka akan membentuk sebuah paragraf seperti berikut ini. Nah, ini adalah sebuah cerita dalam bentuk satu paragraf dari keempat gambar yang telah kita buat cerita tadi. Selanjutnya, ketika kita sudah bisa membuat cerita dari sebuah gambar, kita juga harus bisa untuk membuat gambar ilustrasi dari cerita yang ingin kita buat. Misal kita mau menceritakan ketika kita berlibur dan senang bermain layang-layang. Nah, kita sudah tahu ceritanya bagaimana, tetapi kita juga harus mengilustrasikan dalam sebuah gambar. Nah, itu bagaimana caranya? Ada 3 langkah. Yang pertama, tentukan tema yang akan digambar sesuai dengan teks.
Misal ingin membuat gambar ketika kita bermain layangan, berarti untuk temanya, tempatnya, kemudian yang digambar dalam sebuah gambar cerita tadi harus sesuai, yaitu tentang bermain layangan saat berlibur. Langkah kedua, membuat sketsa gambar dengan pensil. Nah, gambar apa saja yang akan kita buat? Kita buat gambar yang sesuai dengan tema dengan menggunakan pensil dulu. Kita sketsa dulu sebelum dipertebal. Kemudian setelah sudah sketsa jadi, dipertebal, kemudian kita warnai, memberi warna gambar dengan warna agar lebih menarik. Perhatikan organ gerak hewan berikut ini. Oke, ini hewan apa? Ya, benar, ini hewan kelinci. Alat gerak pada kelinci adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Nah, inilah kenapa kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibanding dengan kaki depannya. Coba diingat-ingat, apakah ada lagi hewan yang kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depan dan bergerak menggunakan kaki dan berjalan dengan meloncat? Ada, yaitu katak dan kanguru dan lain-lain. Oke, hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Thank you, terima kasih. Teruslah mengukir prestasi, jangan kendor, tetaplah semangat untuk belajar. Oke, dari Bapak cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.